Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Gila. Apa kamu sudah sinting? Sekarang katakan alasan kamu membohongi Johan. Kalau tidak, saya telepon Johan sekarang. Katakan dulu. Tolong dokter, jangan paksa saya. Masa bodoh. Pokoknya sekarang kamu bilang dulu, apa alasan kamu bohongi Johan? Saya tidak pernah membohonginya. Apa? Jadi tentang kehamilanmu ini? Kalau dia tahu tentang kehamilan ini, dia pasti menggugurkannya. Berarti anak itu bukan benih Johan, begitu? Pantesan kamu nggak mau hal itu sampai diketahui. Jangan salah paham. Bukan itu maksud saya. Ya. Kebohongan apa lagi yang kamu bilang sama saya? Cukup. Saya tidak mau lagi lihat dokter di sini. Keluar! Keluar! Oke. Pendapat tiap-tiap orang itu berbeda. Sebagian orang menganggap bahwa cinta itu adalah pengertian. Ada orang yang menganggap bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Bahkan ada juga orang yang menganggap bahwa cinta itu memiliki. Dan banyak orang menganggap bahwa cinta hanya sebagai sarana untuk punya anak, Diana. Cinta Johan tulus. Dia bisa mencintai tanpa mengharapkan balasan. Kenapa saya tidak bisa? Oke. Saya akan ikuti permintaan kamu. Tapi jangan tanya, kenapa saya mau melakukan hal ini. Terima kasih. Enggak mau. Saya nggak mau diobati, dokter. Kalau tidak diobati, penyakitnya tidak akan sembuh.
Saya ingin dokter betulan mengobati saya. Kamu pikir saya dokter gadungan? Sudah, diam kamu. Suster, tolong berikan suntikannya. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak. Aduh, sakit, aduh. Sudah, jangan banyak bergerak. Ntar tambah sakit. Dokter Warsa. Maaf, dokter. Tapi sikap Anda tadi sungguh di luar profesi. Memangnya kenapa? Dokter Warsa, di rumah sakit ini kita harus memegang teguh prinsip-prinsip kedokteran. Dan kalau perlu semua pasien yang ada kita anggap sebagai saudara. Maaf, Dokter Johan. Hari ini saya sangat suntuk. Perasaan saya sulit dikendalikan. Dan saya tidak sengaja melakukan hal seperti tadi. Sikap Dokter Warsa tadi sudah menjelaskan siapa Dokter Warsa sebenarnya. Siapa saya? Jangan berlebihan. Saya juga manusia biasa yang bisa sakit hati. Nah, itulah masalah Dokter Warsa. Saat dokter menangani pasien, dokter bertanggung jawab penuh atas keselamatan pasien itu. Lalu siapa yang bertanggung jawab bila kakak saya pergi dengan keluarganya demi membela istri orang lain? Dan siapa yang peduli dengan angan-angan saya? Siapa? Wah, baru sekali ini saya lihat Dokter Warsa begitu emosi. Dokter Gun, tolong sampaikan pada Dokter Warsa kalau saya nggak tahu keluarganya dilanda musibah. Sampaikan permintaan maaf saya buat dia. Kamu tenang aja, nanti saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Dokter Gun. Oke. Iya, halo. Nah Johan, nanti malam datang kemari ya, temanin paman makan. Salah Om, ini Gunawan. Ah, Gunawan. Oh, maaf ya. Aduh, Dokter Johan ada? Iya, sebentar Om ya. Dokter Johan. Iya Dokter Gun. Ini ada telepon untuk Anda. Oh ya, terima kasih. Halo. Nah Johan, ini paman, Cipto. Iya, nggak ada apa-apa yang penting. Cuma kalau bisa, nanti malam datang ke rumah. Iya, biasalah temanin paman makan. Loh, dia nanya kemana Paman? Nggak tahu tuh, dia pergi dari tadi sampai sekarang belum pulang. Baik, nanti saya ke sana. Sampai ketemu ya Paman. Terima kasih Dokter Gun. Makan malamnya dimakan dong, Mbak. Tuh di microwave juga masih ada sup. Terus kalau roti untuk sarapan besok pagi udah saya siapin. Untuk makan siang biar deh nanti saya bawain lagi. Sekalian bawa sayuran buat makan malam. Pokoknya Mbak Stella harus makan banyak makanan yang bergizi. Mestinya kamu nggak perlu repot-repot begini. Perasaan saya jadi... Udahlah Mbak. Masih bagus Mbak Stella masih bisa bergerak sedikit. Coba kalau Mbak sampai nggak bisa bergerak sama sekali. Wah, terpaksa dong saya nginep di sini. Lebih baik memberi daripada menerima. Saya pikir saya akan jadi orang yang memberi. Nyatanya... Udah deh Mbak, sekarang ini kan waktunya makan. Wah Mbak, kayaknya mau hujan nih. Saya pulang dulu ya, takut Papa khawatir. Ya Mbak. Diana, Iya. boleh kan saya panggil begitu? Itu kan memang nama saya Mbak. Terima kasih ya. Sama-sama.
Paman masih ingat Dokter Warsa? Itu yang kita ketemu di airport waktu itu. Oh, iya. Dokter yang katanya hebat, tapi hampir saja bikin paman out dari peredaran. Ya. Tadi dokter itu saya tegur karena dia punya sikap yang kurang baik terhadap pasien. Ternyata saya baru tahu sikap Dokter Warsa itu karena masalah keluarganya sendiri. Iya. Begitulah manusia. Orang yang tidak pernah peduli pada orang lain, itu akan sedih bila dia terkena musibah. Saya juga nggak nyangka kalau Dokter Warsa punya masalah yang sepelik itu, Paman. Ya, mungkin dia lupa, Johan, bahwa langkah, rezeki, pertemuan, maut, semua itu diikat oleh Allah yang Maha Kuasa. Jika ikatan itu sudah habis? Ya, kita harus pasrah. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menghalangi. Saya dan Stella sudah lama berpisah. Sekarang kita ketemu lagi. Menurut Paman itu gimana? Paman tidak bisa menjawabnya, Johan. Nak Johan, apakah Dokter Gunawan bisa membahagiakan putri Paman? Wah, kalau itu jangan tanya sama saya, Paman. Jangan berbelit-belit lah. Jujur saja. Hah? Kita kan harus menghargai pendapat Diana. Kalau dia sudah bilang, pasti dia nggak perlu pendapat siapa-siapa lagi. Dasar anak sableng. Sebenarnya ya, kalau saja si Sontoloyo itu bisa menjelaskan kenapa dia bicara sembunyi-sembunyi dengan anaknya Pak Darmo, Paman bisa terima. Apa, Paman? Di rumah sakit, Paman pernah melihat si Sontoloyo itu jumpa dengan siapa namanya itu? Rengga. Ya. Si Rengga itu bukan anaknya Pak Darmo. Saya sudah ketemu siapa anaknya Pak Darmo yang sebenarnya. Jadi jangan-jangan, nah, benar kata Paman. Dia itu memang Sontoloyo, licik, ular kepala dua. Nak Johan harus cepat bertindak. Selain untuk menyelamatkan nama Nak Johan, juga untuk menyelamatkan nama baik rumah sakit. Dan sekaligus menyelamatkan Diana dari rencana jahatnya. Jika dia berani mempermainkan Diana. Tapi Gunawan itu licik. Sebentar ya. Halo? Iya betul. Siapa ini? Oh, Pak Limbong. Apa kabar, Pak? Iya. Hah? Mau kemari? Ada apa? Oh, nggak usah. Biar saya ambil sendiri ya. Iya. Sebentar saya datang. Ya, nggak usah diantar. Iya, oke. Iya. Terima kasih. Nak Johan, Paman tinggal sebentar ya. Ada kiriman dari Batam itu. Ya. Kelihatannya mesti diambil juga. Loh, memangnya Diana kemana, Paman? Nggak tahu itu dari tadi perginya. Tadi ada telepon dari Ibu Lili. Katanya orang yang menyewa kamar di rumahnya itu sakit. Gitu. Ya, jadi Paman tinggal sebentar dah ya. Nak Johan kalau mau makan dulu makan aja. Ya, silakan aja. Paman makan apel aja nih di jalan. Ya. Halo, ini Johan. Stel, kamu nggak apa-apa kan? Baik, sehat. Memangnya kenapa?
Enggak apa-apa. Saya cuma ingin pastikan bahwa kamu nggak ada masalah. Maaf, aku harap kamu tidak lupa dengan perjanjian kita. Papa di mana sih? Laper nih, Pa. Pa? Wah, udah masak nih kayaknya. Dian, kalau kamu lapar, kamu boleh makan duluan. Paman lagi keluar katanya sebentar. Saya pikir Papa sudah berubah bentuk. Ada apa? Nggak apa-apa. Saya cuma pengen lihat kamu aja. Nggak boleh. Kamu kayak udah 10 tahun gak ketemu aja sih. Sekarang tanya deh. Tanya apa? Kamu pasti ingin bertanya sesuatu, ya kan? Kamu yang mengobati penyewa rumahnya Ibu Lili kan? Terus kenapa? Sakit apa orang itu? Memangnya kamu pikir setiap orang yang nyewa rumahnya Ibu Lili itu udah pasti mantan istri kamu? Jangan bohong. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja sendiri. Ayo minum-minum. Lupain aja segala masalah. Tidak mungkin. Semua impian saya yang pernah dijanjikannya ikut musnah. Gini aja. Kalau kamu percaya sama saya, pokoknya semua masalah bisa diatasi. Apa itu? Kamu pernah bilang sama saya, kalau wanita itu pernah berjanji sama kamu untuk membantu kamu. Benar begitu? Manfaatkan dia. Maksudmu? Tuntut dia ganti rugi. Bagaimana mungkin? Kamu mau kan? Kalau klinik yang kamu impikan itu menjadi kenyataan. Tapi, apa tidak ada efek di belakangnya? Kan dia yang membuat kakak kamu pergi. Jadi berarti dia harus bertanggung jawab. Gimana? Minumlah. Kini Stella baik-baik aja, meskipun masih harus pakai perban. Demi persahabatan, izinkan saya merawatnya. Kalau memang ingin mengetahui persahabatan kami, tunggu saja kabar berikutnya. Mau yang mana? Merah apa kuning?
Bagaimana keadaan Stella sekarang? Kamu baca aja terus surat saya. Dian, tolong sampaikan ini buat Stella. Oke. Makasih ya. Apa sih? Dari siapa? Ada aja. Halo Dian, Hai. tolong kasih ini sama Stella. Oke. Sampaikan salam saya sini. Puas? Hey, open the door. I can't. The inner door won't open when the outside door's been triggered. It would decompress the entire ship. Mama Bear. Oh, please. Terima kasih Dian atas bantuan kamu semua ini buat Stella. Tuhan, apa dia tidak tahu perasaan ini? Semua ini saya lakukan demi dia. Kamu betul-betul murah hati Dian. Sudahlah, tanpa dipuji pun saya tetap akan membantu dia. Apa saja sih yang kalian bicarakan? Nggak tahu ya? Perut ini dari tadi sudah nyanyi terus. Paman, malam ini kita nggak ada makan malam kok. Kenapa? Mau puasa? Enggak, kita makan di luar aja Paman ya. Saya yang traktir. Asik, asik. Makan enak lagi kita. Dan minumannya whisky Napoleon. Oke, come on, let's go. Sudahlah, jangan pakai cemberut segala. Mari kita nikmati kebahagiaan ini. Hah? Dasar anak Badung kamu. Kamu itu mau ikut makan apa enggak sih? Hah? Enggak mau ya udah. Yuk, kamu aja Johan. Pak? Papa? Ya, halo. Mobil dokter mogok ya? Ini pasti kerjaan kamu ini. Itu masih urusan kecil, Dok. Seharusnya kau sudah menjadi mayat, mengerti? Kamu sabar aja. Saya kan udah bilang, saya pasti bayar. Aku tunggu 3 hari. Kalau belum ada kabar juga, bersiap-siaplah masuk TV atau koran. Sudahlah. Kenapa dok? Mobilnya mogok? Nggak tahu nih kenapa. Bikin kesel aja. Sudahlah. Kamu tolong hubungi bengkel deh. Ya. Mengenai masalah kakakmu, gimana? Sudah kamu urus? Saya masih bingung. Kamu ini gimana sih? Kamu nggak mau uang? Kamu kan bisa menekan dia. Minta aja 50 juta, 100 juta, atau 500 juta. Saya yakin dia pasti akan sanggupi. Sudahlah, kamu jangan ragu-ragu. Ini sangat membahayakan. Gini. Kalau kamu nggak bisa, kamu kan bisa minta bantuan orang lain. Dan saya bisa usahakan. Maksudnya seseorang yang... Ya, kamu tenang aja. Dia yang akan ketemu langsung dengan wanita itu. Dia akan mengatur segala sesuatunya dengan dia. Jadi kamu jangan takut. Kasihkan aja ke saya nama dan telepon wanita itu. Oke?
Segala sesuatu kan bisa diatur. Saya tangani masalah ini. Kamu tolong urus mobil ini, oke? Halo, ini Stella. Bisa bicara dengan Warsa? Iya, saya Dea Rasta. Kamu baik-baik saja? Masalah kita belum selesai. Apanya yang baik? Kalau kamu susah, perasaan saya juga nggak tenang. Saya siap membantu kamu kapan saja. Akhir-akhir ini saya sangat sibuk sekali. Jadi saya minta bantuan seseorang untuk mengurus masalah kita ini. Tapi... Besok kemungkinan besar dia akan menemuimu. Apa? Besok? Tolong, saya masih... Mengulur waktu bukan alasan yang tepat. Bukan itu masalahnya. Cuma... Warsa? Halo? Hei, kamu ada apa ke sini? Mau melepas perban ini, dokter? Kenapa? Saya mau pergi. Ada urusan. Kan nggak enak jalannya kalau kakinya diperban seperti ini. Betul juga. Tapi seharusnya ada yang menemani kamu. Saya bantu ya. Yuk. Ya, masuk. Maaf, Pak Wiranto, sedang sibuk? Duduk dulu, duduk. Terima kasih, Pak. Ada apa nih? Hah? Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Wiranto sudah dengar ada rumah sakit swasta yang menawarkan jabatan kepada saya. Ya, Johan. Sebentar lagi saya juga akan pensiun. Saya pun sedang mencari seorang pengganti. Menurut kamu, kira-kira Dokter Gunawan bagaimana? Cerdas, orangnya fleksibel, pintar, dan mudah bergaul. Iya, dia memang dapat dukungan. Setelah saya angkat kaki, kemungkinan dia yang dulu di sini. Tapi, kamu jangan patah semangat loh. Karena masih banyak yang calonkan kamu. Pak Wiranto, saya jadi dokter di sini untuk menolong orang, bukan untuk menggeser kedudukan orang. Pak Wiranto, kalau menurut saya sebaiknya Dokter Gun diselidiki. Memangnya kenapa dia? Masih masalah anak Tuan Darmo yang palsu itu. Ada yang melihat Dokter Gun bicara secara sembunyi-sembunyi dengan dia. Ah, apa iya? Punya perusahaan apa Dokter Gunawan dengan anak Sablang itu? Kalau jawabannya saya rasa cuma mereka berdua yang tahu, Pak. Aduh, Diana sebentar lagi datang. Gimana ya? Halo? Iya, temannya Warsa ya? Iya, saya sudah tahu. Di mana? Oh, di taman. Iya, iya, saya segera ke sana. Stella? Stella?
Apa mungkin ya dia pergi dengan perban seperti itu? Tapi kemana? Halo? Hei, mau mempermainkan aku ya? Kenapa sampai sekarang belum juga berangkat? Hah? Siapa kamu? Mau apa? Sialan kamu. Kita kan sudah janji mau ketemu di taman. Taman? Taman apa? Loh, kamu bukan Stella ya? Sialan. Halo? 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 Johan. Aduh, gimana ya? Stella hilang. Apa? Dia kan masih pakai perban. Bu Lili bilang Stella ke rumah sakit untuk melepas perbannya. Tapi kamu bilang kan harus menunggu beberapa hari lagi. Itulah masalahnya. Buat apa dia buka perbannya? Kepergiannya pasti ada apa-apanya. Kamu tahu kira-kira dia perginya kemana? Tadi sih ada yang telepon ke sini. Kedengarannya bukan orang baik-baik. Sepertinya mereka mau ketemu di taman. Taman yang mana? Mana saya tahu. Ya udah, saya segera mencarinya. Anda yang bernama Stella? Anda temannya Warsa. Mana Warsa? Ternyata yang akan kuhadapi seorang bidadari. Anda cantik sekali. Ada apa ini sebenarnya? Ya tentu urusan uang. Dan bukan urusan ranjang. Jaga mulutmu. Saya paling suka wanita. Seperti kuda. Dan licin seperti ular. Katakan terus terang, berapa yang diinginkan Warsa? Tergantung. Nyawa itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Oh ya, menurut Anda, nyawa itu berharga tidak? Nyawa seseorang tidak ada yang rendah atau tinggi. Semuanya sama saja. Oh ya, kalau begitu, Anda taksir. Berapa yang pantas Anda berikan? Saya tidak tahu. Bagus. Biar ku beritahu. Seharga kecantikanmu. Jangan takut, Manis. Aku hanya bilang 500 juta. 500 juta? Mana saya punya uang sebanyak itu? Oh. Kalau begitu, kau harus ganti dengan kecantikanmu. Polisi, cepat buka. Bawa pisau, cepat. Angkat tangan.
Maaf Pak, saya periksa dulu. Silakan. Halo, Dian. Johan. Gimana? Udah ketemu? Iya, sekarang kami ada di rumah sakit, Dian. Rumah sakit? Kenapa? Tolong jangan ganggu Stella lagi. Stella menemui saya karena dia merasa bersalah atas kepergian kakak saya. Kamu pikir saya nggak tahu kamu memperalat anak Tuan Darmo yang gadugan itu untuk memeras saya dan Stella? Tunggu. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Saya bisa menuntut kamu. Coba kalau berani, saya yang akan menyeret kamu ke pengadilan, Gun.